terhormat, kesempatan saya berikan kepada Bapak Misbah Husudur. Monggo, Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamitul di pagi hari ini dalam acara Simponi Siraman Menatap Posisi Hati Nurani, yang dalam pagi hari ini kita bersama-sama ingin belajar dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana kita mempunyai trik, tata cara, adab, dan lainnya tentang kita bisa mendapatkan satu ilmu, karena ilmu itu harus ada wasilahnya. Apa saja harus ada wasilahnya. Tidak bisa ilmu itu hanya dengan kita berpikir sendiri, ya, tanpa ada panduan atau mungkin masukan dan sharing di dalam kita mendapatkan ilmu. Maka di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini ada beberapa hal penting yang harus kita catat kita, sehingga kita mendapat intisari daripada ilmu itu langsung dari perasane ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantaraan sanadnya, yaitu perantaranya, yaitu orang-orang yang ya kita jadikan referensi. Maka dari itu di sini ada bab yang membicarakan tentang bagaimana kita bisa mencari ilmu dan mencari guru. Tapi bukan berarti di sini kita menggunakan atau memilih satu guru dengan mengabaikan yang lain. Ini tidak. Maka ini yang diterapkan di Iwami On-Air. Kita secara terbuka mengundang beberapa ustadz atau guru-guru yang mumpuni di sini sebagai catatan bagi kita. Jadi tidak sebagaimana harus draftnya seperti di sini. Kita mencari ilmu dengan memilih, dan di sini ini jadi apa yang dicontohkan di sini ini hanya menunjukkan tempat saja
Dan di tempat itu ada kontrol ya di bawah naungan ya seorang yang dianggap mumpuni untuk mengarahkan kita dengan kebijakan-kebijakan atau adab-adab di dalam mencari ilmu. Jadi tidak nanti disampaikan ini terus kita ngajinya harus sama ini saja, tidak. Sebagaimana sekarang di pesantren. Ya di pesantren dimanapun, apa kira-kira kita ngajinya ke guru atau syekh yang dikenal di pesantren itu? Tentunya tidak. Ya karena di situ ada istilahnya seniornya, ada ustadz-ustadz yang ngaji di ya kiainya dan sebagainya. Itu yang ngajar. Namun secara batin atau secara itu adalah ya kita seorang santri mengajinya itu bilangnya adalah ke satu guru yang dikenal atau difasihkan di situ. Contoh kita punya anak ngaji di atau mungkin kiai-kiai yang dulu pernah, yaitu gurunya pernah ngaji di Syekh Hasyim Asy'ari. Apakah di situ yang ngajar Syekh Hasyim Asy'ari sendiri? Tidak. Tentunya banyak ilmu-ilmu atau murid-murid yang menyampaikan. Hanya saja secara kenyataannya memang kita ngaji dan pondok di itu ya seperti saya. Ya, saya dulu pernah ya di Mbah Kim Yati Banten. Tapi bukan berarti saya di sana ngajinya langsung hanya kepada beliau saja, tidak. Hanya satu kali atau mungkin dalam satu hari hanya sekali. Yang lain-lain Quran dan ngajinya kepada putra-putranya. Ya tapi tetap saja saya dianggap pernah ngaji ke Mbah Tim, dan bahkan putra-putranya atau ustadz-ustadznya yang disuruh ngajar di situ ya ketilep dengan kata-kata yaitu ngaji di Mbah Tim Yati. Kan begitu. Nah, di sini kita akan diperkenalkan bagaimana tata cara untuk mendapatkan ilmu itu. Jadi tanpa harus memilih guru, tapi tanpa harus mengabaikan satu dan lain guru di sini. Makanya di Wamiton Air sudah tepat sekali kalau kita mendatangkan guru-guru yang memang ahli, tapi tanpa harus menyingkirkan yang yang pernah atau ada. Tetap itu hanya sebagai bahan perbandingan tanpa harus istilahnya dikucilkan atau mungkin disingkirkan dan sebagainya. Tidak. Ya pokoknya barang-barang itulah yang justru akan kita akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Coba nanti kita lihat di sini. Faslun utawi pasal fi ikhtiyari wa ilmi dalam martelakan fi ikhtiyari ing dalam martelakan bagaimana ya milih fi ikhtiyari ilmi ing dalam milih ilmu wal ustadilan guru wasyarikilan konco. Nah, ini termasuk di sini dikatakan itu. Jadi bukan hanya sekedar milih ilmu, guru, dan termasuk teman pun ya kita dipilih. Tapi dipilih di sini berarti kita jumeni atau kita cimiti, wah ini baik kita temenin, ya gak baik kita tidak. Yang jelas itu kita harus di sini menjadi bahan untuk belajar karakter ya seseorang. Oh ini teman saya ini dan sebagainya. Ya sebagaimana ya mencari ilmu juga begitu, kita tidak bisa untuk menolak ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya. Tapi justru dari ilmu-ilmu itu kita persiapkan mana yang kita harus perlukan saat ini dan mungkin untuk yang akan datang dan sebagainya, istilahnya tanpa harus yaitu tadi
apalagi merasa ilmu ini paling benar, guru ini paling benar, dan teman ini paling baik. Nah, ini tidak bisa untuk begitu. Tapi semuanya hanya sebagai bahan untuk perbandingan di dalam kehidupan kita. Yang bahasa Tayugo di talibil ilmi ing dalam talibil ilmi wong kang golek ilmu. Tayugo ayyahtaro ing pemilih sapa talib ing kuliah ilmu saking saben-saben ilmu. Ahsanahu kang luwih bagus ya. Jadi mencari adalah ilmu yang bagus-bagus, berarti tidak hanya satu saja. Atau mungkin di sini bukan berarti mencari ilmu yang bagus-bagus, tapi yaitu tadi memilih mana yang cocok, mana yang bagus bagi kita. Nah, amalan perkara yahtajikan butuh akan sopo talib ilahi maring mau. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi sesuatu yang memang dibutuhkan untuk itu. Di amri dinihi ing dalam perkara agamane si yotolabil ilmi. Jadi termasuk yang berhubungan dengan ya urusan agama atau fi hali ing dalam nalikane iku. Fi amri dinihi ing dalam ya perkarane agamane talib fi hali ing dalam nalikane itu. Jadi pada saat itu apa yang sedang dibutuhkan itu harus menjadi kejelian ya seorang talib. Ya sumama mengkonuli ya perkara ya tajukan butuhkan ilaji maring mau fi ma'ani ing dalam yo besuk-besuke atau apa namanya ya untuk masa yang akan mendatang. Jadi pada saat itu apa yang dibutuhkan atau yang perlu dianu dan mungkin yang dibutuhkan di kemudian hari. Wa yuqaddimalan yento dinginaken sapa talib atau ing ilmu tauhid wa ya'rifalan ngerteni sapa talib Allah Gusti ngantuk batuk sapa dengan ngantuk sapa Rianti Banyumas imut hangout Lembe ngelilir nih kata lebar. lembar itu apa semalam. Ya mau lanjut, terima kasih. Saya tetap ingat pada saat saya ngaji itu juga begitu. Saya ngaji ke guru saya itu begitu, kerjaannya cuma ngantuk, ning ora di speaker, ya. Jadi nggak ada yang tahu-tahunya dan blok. Nah, silakan saja ngantuk, tapi ojo dibuka mudah, wah, nggak apa-apa. Terus, jadi tadi payokat diman. Lan yen to disiaken sapa talib ngilmu tauhid ingin mutauhid tauhid wa ya'rifanan amri sapa talib ya sapa talib Allah yang Gusti Allah. Jadi pasal ini adalah membicarakan tentang bagaimana untuk memilih ilmu. Ya, dalam hal memilih ini bukan berarti mengesampingkan yang lain, artinya ya menoto ya apa? Ya menata bahasa Indonesia no. Ya benar menata ya. Jadi menata dalam pikiran kita, baik itu ilmu, baik itu guru atau teman. Ya itu yang ada. Kita tata, kita ini mana yang harus kita pilih, mana yang harus ini. Itu di situ akan muncul semua. Ya, termasuk ya ilmu yang dibutuhkan pada saat itu atau ilmu yang dibutuhkan setelah atau mungkin di masa yang akan datang, artinya ya masa-masa setelah ini. Nah, di sini disarankan bahwa kita harus mendahulukan dasar dari segala ilmu itu adalah kita belajar ilmu tauhid. Apa itu? Ya kita mengetahui Allah itu adalah wahid.
tauhid atau ilmu keesaan. Karena tanpa ini diterapkan menjadi dasar di dalam hati kita, itu akan kacau semuanya. Karena rumus itu yaitu ketauhidan itu akan menjadi dasar daripada ilmu-ilmu yang akan kita dapati ya selanjutnya. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu esa, Allah dan sebagainya punya sifat-sifat dan sebagainya, itu harus diterapkan di dalam diri kita. Jadi kita pikir ya kita menjadi bahan acuan dalam pemikiran kita bahwa tidak mungkin kalau Allah itu lebih dari satu. Ya, karena penguasa kok lebih dari satu, pasti dia akan berbenturan. Akan berbenturan satu dengan yang lain. Ya, jadi ini yang harus kita masukkan di dalam hati kita. Dan cara mengetahuannya itu apa? Yaitu bidalilin, kelawan bukti-bukti, kelawan dalil-dalil. Tuh. Wa innama imana, saat temennya iman. Fa inna imanal muqallidi, saat temennya imane wong kang yo taklid, wong kang nemeni, wa ingkana lan senajan ono apa iman sahihan iku bagus. Indana munggu ingsun, ya menurut pendapat saya, walaupun iman seseorang itu sudah ya menjadi kekuatan atau menjadi taklid, atau kita sudah mengikuti orang-orang yang terdahulu dan itu baik, tapi ya menurut pengarang kitab ini lakin ya nan tetapi ne yakuno ono sapa mukallid ono iku asiman wong kang dosa. Jadi menurut saya adalah orang yang punya keyakinan benar tentang Allah dengan ini, tapi dia itu menurut saya itu adalah orang yang berdosa. Kok bisa berdosa? Ya karena apa? Bitarkin istidlali, kelawan ninggal istidlal. Ngalap dalilis pokoknya itu kan. Pokoknya itu. Jadi tidak untuk mendalami tentang ya keesaan Allah. Nah, inilah pentingnya di sini. Kita yakin Allah itu satu. Tapi kalau hanya kita itu mengetahui Allah itu satu, tanpa kita mendapatkan satu dalil, kita mendapatkan satu keterangan, tanpa ya seperti tadi disampaikan bahwa apa bukti daripada Allah itu satu. Ya buktinya itu salah satunya ya tadi. Ya jika ada penguasa kok lebih dari satu, tidak di satu ini pasti tidak mungkin akan bisa berjalan baik. Ya ini termasuk juga penguasa dunia. Penguasa ini sama. Ya, ini sudah terbukti. Hanya beberapa mungkin sekarang jadi beberapa negara yang dia hanya menguasai negara itu sendiri, kadang-kadang sudah saling berbenturan dengan negara lain. Buktinya ada perang dan sebagainya. Nah ini belum. Nah kalau Allah itu kok lebih dari satu, ya tidak mungkin. Karena apa? Pasti nanti akan benturan perang. Loh, malah lucu, malah dunia akhirnya tidak ya stabil semacam ini. Nah ini bukti salah satunya adalah begitu. Ya, hampir setengah jam. Nah, wayak tarolan milih sopo tolib al-atiqa ing ilmu kang yo sudah menjadi referensi atau atiqa kuno dunal muhaddatsati dudu milih ilmu kang anyar. Arti daripada kuno dan muhdatsata ini, kita itu diarahkan untuk punya keyakinan, mengikuti keyakinan orang-orang yang memang sudah berpikir panjang dengan ilmu-ilmu itu. Bukan orang-orang yang baru berpikir sehingga malah justru menjadi kekacauan. Ya seperti sekarang ini. Dalam hal urusan agama, khususnya para ulama di kalangan Nahdlatul Ulama itu adalah sudah diuji dari dulu sampai sekarang
kebijakannya, terus cara berdakwahnya, itu semuanya itu sudah rincian atau perasan dari apa yang didapatkan di dalam Al-Quran. Nah, dengan ujuk-ujuknya, apa ini bahasa dengan ujuk-ujuknya, dengan cempulaknya kalau bahasa Banyumas ini, udah tahu lah. Nah, muncul pemahaman-pemahaman baru yang dia itu menggunakan logika-logika sendiri. Ya, atau mungkin ini pemahaman sudah lama tapi yaitu tadi dipaksakan, yang justru menjadi hal yang tidak baik dalam hal urusan seperti ini. Nah, seperti yaitu tadi dengan adanya firqah dan sebagainya. Maka penting sekali untuk sekarang memang kita mengkaji tentang ilmu firqah tadi itu. Bagaimana ini pendapat ini sempalan ini dan sebagainya. Ini nanti akan ketahuan mana yang lebih bagus, mana yang ini. Ternyata ya dari pemahaman-pemahaman yang baru dan sebagainya, ya apalagi tidak berdasar dengan ya kebijakan yang diturunkan oleh para ulama, akhirnya akan menjadi biang keladi daripada ya keruwetan dalam urusan apa saja. Nah, ini alhamdulillah ini yang jadi biang keladi itu ada, tapi sekarang sudah mulai terkikis. Ya mungkin sudah saatnya dan harus yaitu dengan pemahaman yang menyalahkan orang lain, merasa dia paling pintar sendiri, paling benar sendiri. Wah, itu sih rusak gitu. Nah, itu. Nah, qalu dan yang ngendika ake. Qalu ngendika sapa para ulama. Alaikum tetep ngatasi sira kabeh. Bil atiki kelawan pemahaman atik yang dicontohkan oleh orang-orang bijak. Wa iyyakum lan ngerso ing awak ira kabeh al muhdatsati ing ilmu-ilmu kang anyar, pemahaman-pemahaman yang baru. Wa iyyakalan ngerso sira kabeh ing awak ira kabeh antatastagila ing yen to petungkul sira kabeh bihadal jadali kelawan iki ilmu poropadu, ilmu debat. Nah, ini diarahkan untuk kita tidak istilahnya mengkhususkan atau membesarkan yaitu ilmu jadal, ilmu debat, yang akhirnya yaitu tadi tidak menemukan apa-apa. Alladhi zoharo pertelo apa ilmu jadal pada infiradil akabiri minal ulama sakwise sedane agung-agunge para ulama fa innahu mongko setunggune jadal iku yubaidu ngedoaken sapa apa ilmu jadal taliba ing mongkang amrih ilmu anil fikhi saking ilmu fikih wa yudayya umra lan niat-niatake sapa wong sing yo mengedepankan ilmu jadal tadi al umrah ing umur. Jadi umurnya akan sia-sia hanya rembukan benar salah. Dan wayuri itu kan marisake apa jadal itu al-wahsyata ing gersah wal ada watalan yo sesatron bermusuhan. Ya memang kalau sudah isine padudon atau mungkin kita saling membenarkan dan sebagainya, itu akan intinya menjadi satu dengan yang lain tidak akur. Padahal
ya satu akidah dan sebagainya, maka tidak diperbolehkan untuk kalau hanya sekedar tak masalah. Tapi kalau akhirnya yaitu tadi dijadikan menjadi ajang ya perdebatan terus, maka tidak boleh. Tapi itu tadi ya ada memang baiknya dan sebagainya ya dalam ilmu jadal ini seperti itu tadi. Kalau sudah ya dia ngelitiki artinya itu dia sudah membuat resah, maka harus ada yang memang pintar jadinya memang ayo kita istilahnya beradu argumen dan masalah. Tapi dalam kebanyakan kalau tidak ditata dengan tepat itu hanya akan menimbulkan satu yaitu tadi permusuhan. Wa huwa utawi ilmu jadal iku min asyatir saati ustaz saking piro-piro tetengere kiamat. Kalau orang sudah berurusan tentang kayak gitu, sudah berarti memang sudah hampir mendekati kiamat. Partifa'in lan ya tetengere dan angkate fartifa'il ilmi lan tetengere dan angkate ilmu wal fikhilan ilmu fikih. Kalau sudah semacam itu kita sudah tidak berpikir tentang masalah urusan-urusan yang lain. Udah hanya istilah bagaimana untuk bisa mengalahkan dan kadang yang repot lagi menang tapi orang lakoni supaya. Jadi itulah ya, kita diberikan gambaran semacam itu. Oke, teruskan teruskan ya kita di dalam mencari ilmu ya, dan terus kita ikuti orang-orang yang bijak ya dalam bersikap atau berpikir. Mungkin itu kurang sedikit ya 30 nanti kurang 45 ya kurang lebih 25 berapa menit lagi ini 30 ya 24 menit lagi. Silakan untuk teruskan dengan si malakama. Ini hanya istilah saja. Artinya apa yos? Kodaka dekato si silahkan inspirasikan masalah Anda lah langsung aja kami akan membantu Anda dengan ruang pertanyaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk dilanjut dengan 1-2 pertanyaan. Sekian, Allahumma syukran wa tarik wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Miftahul Sudur yang telah menguraikan ya, kitab Ta'lim Muta'alim, dan beliau sudah memberikan waktu kepada kita untuk sesi tanya jawab si malakama ya. Itu dari Bapak Miftahul Sudur. Awalnya di Iwamit saya sudah mengenali itu Bapak, saya sudah lama juga ini ya. Terima kasih ya. Langsung saja kepada jamaah yang akan bertanya. Ada waktu kurang lebih ya 24-an menit nih ke depan. Monggo untuk langsung saja yang akan bertanya, paspornya Iwamit disebutkan ya, dan dari keluarga mana. Monggo saya persilahkan pada jamaah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan saya Sutriah saking keluarga Anggrek Merah Iwamit. Jihad dengan berkarya terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Monggo Bu Sutriah. Saya ingin bertanya Pak, tapi di luar tema Pak. Begini Pak, kalau kita itu sama-sama manusia punya hati sakit hati Kak, punya gimana ya Pak? Pokoknya nggak enak hati, sakit hati gitu ya, dikata orang begini Pak. Emang kita itu sudah tua Pak. Dia mengata kita itu sudah tua, masa laku kayak gituan. Masa laku udah tua, siapa yang mau kayak gitu ya Pak. Tapi ya emang Pak, emang yang bertanya itu cantik,
kita juga nggak apa-apa, tapi kita tuh ya nggak apa-apa di hati, tapi merasa mengganjal di hati kayak gitu. Ya udah tua, jangan ditunjuk-tunjuk kayak gitu, udah tahu. Terus pertanyaan saya begini Bang, ini solusinya gimana? Saya harus bagaimana? Ya, gitu. Itu aja pertanyaan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo dua nggih Pak nggih apa langsung apa? Satu dulu aja biar enak. Nanti kalau dua biasanya yang satu saya lupa. Ini karena otak saya itu hanya setengah GB kekuatannya. Ya, perasaan galau ini karena katain sudah tua. Ini saran saya atau mungkin nanti saya bantu. Ini ada sesuatu yang viral. Seorang nenek-nenek itu dapat bujang ting-ting. Sudah pernah lihat YouTube-nya? Videonya? Halo? Sudah apa? Sudah belum? Ampun. Itu langsung di-share saja. Ya di-share saja bukti loh. Ini palsu kok. Masa kurang paham. Gitu. Jadi yang pede saja ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi begini, orang itu nasibnya sendiri-sendiri. Terus kedua, mohon hati kita itu jadikan bagaikan segoro, bagaikan laut. Dan jadilah ikuti, karena di dalam hati kita itu ada unsur yang namanya air. Ada enggak? Bahkan unsur air itu mendominasi 80% dari tubuh kita. Maka sifat air itu harus ditumbuhkan di dalam. Apa itu sifat air? Ayo, sobat ngerti. Itu nanti. Apa itu sifat? Sifat air menempati di mana saja. Bisa menempati apa saja di mana saja. Pokoknya sementing ada ruang dia masuk. Tapi sifat air yang paling bagus, dia tidak pernah tersakiti oleh siapapun. Ya, seperti silakan saja Anda ambil peso, Anda ambil silet, Anda ambil perang atau mungkin apa saja. Ya, begitu kita pukul air itu, kita belah air itu, kira-kira membelah enggak? Membelah enggak? Membelah. Tetap membelah. Tapi karena air membelah kembali menyatu. Secepat itu dia akan kembali menyatu sebagaimana. Walaupun dipukul dengan pedang, walaupun disakiti dengan apa, tapi ya kena, masuk bener. Ya pasah, pasah. Tetapi air itu akan selalu menyatu dan tidak pernah merasa apapun. Walaupun ada gelombang dan sebagainya, hanya ya sedikit saja. Tapi ya itu tadi, ya kekuatan air itu jangan diremehkan. Walaupun itu kadang-kadang orang kalau sembrono itu kena percikan air itu, ya dia memukul dengan batu. Nah, dilala batu itu tidak diarahkan ke depan, di dekatnya sendiri, temannya sendiri, dia akan justru kecepretan air itu, paling tidak dia basah sendiri. Nah, itulah. Jadi kalau kita melihat sifat daripada air apa yang ada di dalam diri kita, kita seharusnya pasah. Pasti kita terasa sakit, tapi sakit itu akan dicepatkan hilang kalau kita memang mencontoh atau kita melihat sifat daripada air itu. Walaupun kita kena, ya, tapi cepatlah hilangkan itu. Itulah air. Nah, kalau kita tidak begitu, ya kita akan terasa sakit. Mungkin yang menyakiti tidak merasa apa-apa. Loh, kita malah justru kena. Nah, itulah ya tujuan mereka. Kira-kira apa? Ya kita harus melawan dengan apa? Ya percuma saja. Jadi dia saja yang menyakiti dablek, kenapa kita tidak dablek? Sudah, lupakan. Nanti kalau terbiasa kita melupakan, sakit ya sakit.
tapi biasa kita kembalikan lagi. Nanti akan nyaman dalam hati kita. Nah itu ya. Dasar yang kedua itu apa? Siapa sih orang yang disakiti? Yang pernah disakiti? Wong lagi orang yang paling dicintai oleh Allah, backingnya langsung Allah, temannya apa itu? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Temannya malaikat Jibril, temannya malaikatnya. Dia disakiti nggak sama orang? Halo. Ya, halo. Sakitnya apa? Bahkan diludahi. Iya, disakiti oleh orang banyak padahal dia kekasih Allah. Padahal dia kekasih Allah, tapi ya Rasulullah itu menjadi uswatun hasanah, maka dia benar-benar menggunakan sifat air itu ada dalam dirinya. Walaupun sakit, tidak pernah dirasa sakit dan bahkan kembali tidak seperti tidak kena apa. Dan bahkan orang yang menyakiti pada saat itu yang harusnya dibalas, tapi ternyata dibaikin tetap baik saja. Apa yang terjadi? Akhirnya orang itu justru menjadi orang yang baik. Dilempari podium, lempari kotoran dan sebagainya. Pada satu ketika yang melempari itu istirahat si satu hari nggak melakukan aksinya, langsung ditanya katanya sedang sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah? Justru Rasulullah menengok dan mendoakannya baik, utundungan mati. Nah gitu. Nah akhirnya malah justru dengan ketakutannya ternyata dibaikin, akhirnya dia tobat dan akhirnya justru mau masuk dalam agama Islam. Nah kalau kita gimana? Ya dia itu jadi segan kepada kita. Nah itu ya, selamat untuk menjalankan. Nggak usah kita merasa sakit, benar sakit, tapi nggak usah dirasa. Biasakan itu, nanti kita akan enak hidupnya. Tapi kalau jenengan tidak mau menghilangkan rasa sakit itu dan terus mendedek, mangkal dan sebagainya, justru yang akan kalah adalah badan Anda sendiri, rugi. Gitu ya. Ya, padahal kita tidak punya backing siapa-siapa. Nah, backing kita siapa? Ya paling ngomongan kita saja. Nah, Rasulullah backingnya itu malaikat, sampai malaikat gregetan. Ya Rasul, ya Muhammad, ini umatmu sudah keterlaluan. Kalau kamu mengizinkan aku untuk maka akan saya angkat Uhud dan akan saya timpahkan ke kepala mereka. Kira-kira remuk orang dihantam gunung Uhud. Malaikat lu sing nawani. Itu saja jangan. Rasulullah mengatakan tidak dulu, jangan. Nah, karena apa? Dia itu membenciku semacam itu. Kata Rasulullah itu apa? Tapi itu karena dia tidak tahu. Makanya dia itu berdoa, Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Nah, itu ya. Maaf. Saya menjawab kayak gini ini bukan berarti saya melakukan waktu yang kadang-kadang orang mari-mari. Tapi berusaha untuk tidak melebih-lebihkan. Pasah-pasah. Tapi hilangkan seperti air. Insya Allah nyaman. Gitu ya. Yuk. Masih ada satu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sutri akhireng. Nggih. Kula murtine apa? Ini ada titipan pertanyaan. Iwamit jihad yuk. Allahu Akbar, barakallah. Nggih, ini pertanyaannya ketika sholat pas ruko itu tersadar kalau ada sehelai rambut yang jatuh. Nah, niku sholatnya pripun, apa batal, apa harus mengulanginya, apa lanjut? Pertanyaan seperti itu saja. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua sekalian, ya, Pak. Ya, dah, ayo. Cepat. Ya. Semirip kali itu. Wow. Iwami jihad ya Allah akbar barakallah. Pertanyaannya sama sih kalau ini mau, cuma ini bedanya kaki
kayak gitu. Kadang mboten sadar itu kaki itu kadang kebuka sedikit ngeten sadar-sadar pun rakaat kepinten napa pun matur ngoten niku lho. Iku tadi kan rambut sama kaki itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Nah, yang membatalkan sholat itu di dalam fikih apa itu? Inkishaful aurat amdan illatur apa namanya? Illatur apa itu? Kecuali secepatnya untuk menutup. Jadi terlihatnya aurat ya dengan sengaja, kecuali apa namanya secepatnya untuk ditutup. Jadi kalau sudah sadar ya cepat ditutup. Seperti rambut mungkin yang apa namanya ya yang kelihatan. Kalau nggak sadar ya nggak membatalkan. Tapi begitu sadar ya cepat-cepat ditutup. Kaki juga sama. Jadi kalau memang waktu sujud kelihatan kita nggak sadar ya nggak apa-apa. Tapi dengan pengalaman yang ini ya harus diingat, awas biasanya kakinya apalagi yang pakai ruku yang sambungan. Nah, ruku yang sambungan itu biasanya kelihatan. Makanya kalau pakainya ruku yang sambungan, kalau bisa ya kalau menggunakan kaos kaki atau mungkin ya celana sing diplorotke. Nah, atau mungkin apalah yang kira-kira menutup. Ya, kira-kira ditutup itu harus dilakukan. Jangan sampai istilahnya biasanya kelihatan kok tidak melakukan antisipasi. Ya, berarti itu judulnya jadi ngam dan nah itu ya pernah satu kejadian dulu pada saat saya masih pesantren malah saya menjadi imam. Malu bener itu. Biasanya ya anak-anak pesantrennya nggak semuanya itu. Biasanya kalau pakai sarung biasanya nggak pakai celana. Ya jangan membayangkan ya. Nah pada saat itu kejadiannya itu lucu. Sholat, nah padahal di masjid itu, ya masjid tapi pada saat itu masih sedikit. Jadi imam orang ngerti ya sarungnya bedah pas neng duri. Ya dengan sengajanya betul-betul benar kelihatannya itu, tapi gak kerasa. Ya gak kerasa. Nah yang kerasa itu apa namanya? Diam saja. Apa yang tahu diam saja. Ya karena gimana cara apa namanya mengingatkan wong sing sarunge suwek? Kan sulit kan? Ngomong sarunge suwek ya batal. Keprok ya malah dikira apa? Ora sadar belas itu. Lah akhirnya gimana? Ya teman-teman yang tahu dia itu ilmunya mufarokoh. Dia enggak niat apa kok enggak jadi apa namanya? Ya makmum kepada saya. Nah, setelah sampai selesai salam dan sebagainya baru Kang ini gue lho. Walah, Masya Allah. Mau berangkat mau ketok ya. Orang ketok. Nah, isi gendah. Nah, akhirnya gimana? Ya sudah, yang lain siapa? Yang lain tadi tidak mufarokoh. Nah, ini mana justru untuk uji ilmu. Yang tidak mufarokoh, ini saya Pak. Yuk, balik ini mana? Nah, akhirnya sarungnya tak puter. Yang mau ising tadinya di belakang jadi di depan. Tadi lempit. Nah, akhirnya enggak kelihatan. Jadi begitu. Harus apa? Diulang karena itu sudah jelas. Ya, sudah jelas karena apa? Bahwa tidak secepatnya untuk ditutup. Itu walaupun karena tidak sadar, tapi mereka-mereka yang makmum akhirnya ya kalau dia mengikuti saya jadi batal, mau dia tahu. Nah, ya karena sadar akhirnya ya mengulang. Tapi yang apa namanya? Yang mufarokoh ya tidak ngulang karena mereka sudah tidak niat berjamaah, jadi sah. Jadi begitu ya. Ya mungkin tinggal 5 menit lagi. Ya mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa masih ada satu lagi?
doanipun. Oh ya. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur perjuangan. Barakallah. Sebentar, saya berdiri tapi mungkin sudah tua ya 55 tahun belum mulai bengkek umat. Alhamdulillah ya. Bismillah, alhamdulillah ya. Kita pantas untuk bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah, masih dituntun oleh Allah, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, tapi ternyata masih tetap kita dimudahkan oleh Allah untuk bertolabul ilmi atau ya saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Padahal kewajiban ini dari Rasul, dari hadis dikatakan bahwa mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilallah. Tidak ada wajibnya itu sampai kita itu meninggal. Maka sebelum atau selama kita masih hidup masih wajib, maka tepatlah kita walaupun bekerja tapi terus kita mengadakan acara-acara semacam. Berharap mudah-mudahan Iwami ini akan terus akan terus istiqomah dan terus bertambah jamaahnya, karena tambahnya jamaah ini adalah bukti kekuatan Allah itu ada pada satu jamaah. Maka dari itu apa yang pernah disampaikan oleh sahabat Ali karamallahu wajhah, la haqqun bila nizam yang libuhul batil nizam. Awas hati-hati ya, satu kebaikan ya, kebenaran itu yang tidak ditata dengan rapi, tidak didukung dengan rapi, maka akan terkalahkan dengan sesuatu ya, atau dengan yang batil. Akan terkalahkan dengan sesuatu yang buruk ya, dengan apa yang keburukan tapi dengan nizam yang baik. Maka dari itu giliran kita sekarang, ayo kita perkuat nizam di Iwamiton Air, teruskan, perjuangkan dan tawarkan kepada teman-teman. Makin banyak jamaah, maka kekuatan Allah, yadullahi faqal jamaah, kekuatan Allah adalah di kondisi jamaahnya. Jamaah banyak, insya Allah kekuatannya banyak, walaupun masalahnya juga bertambah terus. Alhamdulillah. Ini berapa ini? Saya enggak. Santri aktif sekarang sudah 305, Pak. Berapa? 305 santri aktif. Aktif. Banyak yang ikuti hari ini 120. Ini sudah sangat luar biasa sekali ya. Tapi masih terus, jangan sampai moto ini di mana orang merasa puas, maka disitulah pengetahuan terbatas. Begitu juga dengan majelis ini. Kalau kita dengan puas dengan segini, maka ya hanya terbatas segini saja. Maka dari itu, kalau bisa terus bawa Iwamit bersama dengan yang lain untuk besar bersama-sama. Jangan kita besar sendiri. Soalnya besar di antara yang kecil, maka dia adalah kecil di antara yang besar. Paham nggak dengan omong ini? Jadi kalau kita merasa besar dari teman-teman yang kecil, maka kita berarti kecil di antara teman-teman yang besar. Maka dari itu, kalau kita itu besar di antara yang besar, berarti kita harus membesarkan siapa saja termasuk diri kita. Ya begitu ya, insya Allah saja. Mungkin itu, kita berdoa mudah-mudahan Iwamit diberkahi oleh Allah. Iwamit jadikan majelis yang diberkahi ya, Iwamit yang makmur, yang bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
سيد الأولين والآخرين رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويلقي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل مجلس مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في بلد تايوان وفي بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك في عمرنا. اللهم بارك في رزقنا. اللهم بارك في أهلنا. اللهم بارك في كل حالنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الذين أنعمت عليهم ولا Rabbi firli wali walidayya wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.